Pulau ini dikenal dunia sebagai tanah para dewa. Pulau dengan pura yang berdiri di setiap penjuru mata angin. Pulau dengan ritual yang hidup, tradisi yang mengakar, dan budaya yang nyaris tak tergoyahkan oleh zaman. Inilah Bali yang kita kenal. Namun, di balik citra itu, Bali juga menyimpan kisah lain. Sebuah kisah yang jarang dibicarakan. Kisah yang tidak ditulis dengan tinta penaklukan, melainkan dengan kesabaran. Kisah tentang Islam yang datang tanpa pedang, tanpa gemuruh, tanpa ambisi untuk mengganti wajah Bali. Disinilah kisah Wali Pitu bermula, bukan sebagai legenda yang berdiri sendiri, melainkan sebagai jejak sunyi dari proses panjang perjumpaan iman, budaya, dan kemanusiaan. Islam tidak hadir di Bali sebagai kekuatan dominan. Ia hadir sebagai tamu, sebagai saudara, sebagai laku hidup. Ketika Karijen-Kerjen Bali masih berdiri tegak dengan adat dan kosmologinya, para pendakwah muslim datang lewat jalur yang paling manusiawi: perdagangan, persahabatan, perkawinan, dan yang terpenting, akhlak. Mereka tidak merobohkan pura, tidak meniadakan upacara, tidak memaksakan keyakinan. Mereka mendengarkan, mereka belajar, lalu mereka hidup bersama dalam ingatan kolektif umat Islam Bali. Para pendakwah inilah yang kemudian dikenang sebagai Wali Pitu. 7 wali, 7 figur spiritual, 7 cahaya yang menyebar dalam senyap. Tidak ada satu naskah kuno yang secara tegas mencatat mereka. Tidak ada prasasti resmi yang mengukir nama mereka dengan huruf emas. Yang ada adalah tradisi lisan, ziarah, dan keyakinan spiritual yang hidup lintas generasi. Dan justru disitulah kekuatannya. Wali Pitu bukan sekadar soal siapa mereka, tetapi bagaimana mereka hadir. Salah satu nama yang paling sering disebut adalah Syekh Yusuf Al-Makassari, seorang ulama besar, sufi, sekaligus pejuang. Ia dikenal luas sebagai tokoh perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dan diasingkan ke berbagai wilayah Nusantara. Dalam perjalanan panjang itu, Bali menjadi salah satu persinggahan penting. Di Karangasem, jejak Syekh Yusuf tidak hadir sebagai monumen besar. Ia hadir dalam makam sederhana, dalam doa-doa yang lirih, dalam keyakinan bahwa ilmu dan keberanian bisa berjalan beriringan. Syekh Yusuf membawa Islam bukan sebagai identitas politik, melainkan sebagai jalan batin. Tasawuf menjadi bahasa dakwahnya, dan akhlak menjadi metode utamanya. Dari Bali Timur, cahaya itu menyebar ke wilayah lain. Tradisi lisan menyebut nama Syekh Maulana Hasan Jumadil Kubra, tokoh yang dalam banyak kisah dikaitkan dengan jaringan dakwah Nusantara awal. Sosok yang diyakini memiliki hubungan spiritual dengan para wali di Jawa, namun hadir di Bali dengan pendekatan yang sepenuhnya berbeda. Ia tidak membentuk kerajaan, tidak mendirikan pusat kekuasaan. Ia membangun manusia. Jejaknya diyakini hidup dalam komunitas-komunitas Muslim tua di Bali, yang hingga kini tetap menjaga adat Bali tanpa kehilangan iman Islam. Nama lain yang kerap disebut adalah Syekh Maulana Ibrahim Asmoro, seorang pendakwah pesisir, seorang pelintas batas. Pesisir Bali sejak berabad-abad lalu adalah ruang perjumpaan. Pedagang Arab, Gujarat, Bugis, dan Jawa bertemu dengan masyarakat Bali. Di ruang inilah Islam tumbuh pelan-pelan, menyatu dengan denyut ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Syekh Ibrahim Asmoro dikenal lewat kisah-kisah dakwah yang lembut. Ia tidak berbicara tentang surga dan neraka dengan suara keras. Ia berbicara tentang kejujuran dalam timbangan, tentang amanah dalam berdagang, tentang kesetiaan pada janji. Islam dalam tangannya menjadi etika hidup. Di wilayah Gelgel dan Klungkung, masyarakat mengenang Syekh Maulana Ahmad, seorang tokoh yang hidup berdampingan dengan pusat kekuasaan Bali kuno, bukan sebagai penantang, tetapi sebagai penyeimbang. Gelgel adalah pusat kerajaan Bali pada masa lalu. Di sana, Islam tidak tumbuh di luar sistem, melainkan di dalam kehidupan sosial masyarakat. Kampung-kampung Muslim berdiri tidak jauh dari pusat adat, tanpa tembok pemisah, tanpa rasa curiga. Dari sini kita memahami satu hal penting.
Islam di Bali tidak pernah menjadi agama oposisi. Ia menjadi agama dialog. Nama Syekh Maulana Muhammad juga hadir dalam tradisi ziarah. Ia dikenal sebagai pendakwah yang memanfaatkan jaringan perdagangan dan perkawinan. Melalui keluarga, Islam diwariskan secara alami, tanpa tekanan, tanpa konflik identitas. Di Bali, menjadi Muslim tidak berarti menjadi bukan Bali. Inilah warisan terpenting Wali Pitu. Kemudian, ada Syekh Maulana Ali, sosok yang dalam tradisi lokal dikaitkan dengan pendekatan spiritual dan kebijaksanaan. Ia tidak meninggalkan banyak cerita heroik. Yang tersisa adalah kesan tentang ketenangan. Dan terakhir, Syekh Maulana Abdul Qadir, nama yang sering dihubungkan dengan tradisi tarekat dan laku sufistik. Dalam keyakinan masyarakat, ia menjadi simbol bahwa Islam di Bali tumbuh dari kedalaman spiritual, bukan dari formalitas simbolik. 7 nama, 7 cahaya, 7 jalan yang berbeda, namun menuju tujuan yang sama. Namun, penting untuk jujur, Wali Pitu bukanlah daftar final yang disepakati semua sejarawan. Ia bukan dogma sejarah, ia adalah ingatan spiritual kolektif. Tetapi justru, disitulah nilai dokumenternya. Karena sejarah tidak hanya hidup di arsip, ia hidup di makam yang diziarahi, di doa yang dipanjatkan, di kampung-kampung Muslim seperti Loloan, Galgel, dan wilayah pesisir Bali lainnya. Di sana, azan berkumandang tanpa mengganggu gamelan, masjid berdiri tanpa menyaingi pura. Islam dan Bali tidak saling meniadakan mereka, saling menjaga jarak yang hormat. Kisah Wali Pitu mengajarkan satu hal yang sering hilang hari ini, bahwa dakwah bukan soal menang, tetapi soal merawat kemanusiaan dalam dunia yang semakin bising oleh klaim kebenaran. Kisah Wali Pitu adalah pengingat bahwa iman bisa tumbuh dalam sunyi, bahwa perbedaan tidak harus diselesaikan dengan penyeragaman. Pulau Dewata tidak pernah ditaklukkan oleh Islam, dan Islam tidak pernah kalah di Bali. Mereka berdamai, dan mungkin disitulah dakwah paling sejati berlangsung. Terima kasih telah menyimak perjalanan sunyi ini. Jika Anda menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.